Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihan Nabi Ismail sebagai host untuk kali ini. Nah, selamat datang di acara podcast Elsis tahun periode 2024-2025. Nah, kali ini kita tuh bakal ngebahas sesuatu yang relate bagi semua orang nih. Kayak seperti burnout, overthinking, ataupun memikirkan banyak hal saat mengerjakan sesuatu ataupun tugas. Nah, kali ini nih aku kesendirian nih. Nah, kita kedatangan tamu spesial, bisa berkenalan diri. Halo Rehan, perkenalkan aku Salma Anjani. Di sini aku mahasiswa Fakultas dan Teknologi, jurusan Agroteknologi semester 6. Nah, terima kasih banyak untuk Elsis yang udah menyempatkan aku untuk punya kesempatan bisa sharing sama Rehan dan juga teman-teman sekalian untuk membahas mengenai apa sih yang terjadi dan juga bagaimana sesuatu yang relate gitu ya sama mahasiswa gitu. Nah, sebelum masuk ke topik nih, bisa gak sih Salma ini ceritain pengalaman diri sendiri saat susah fokus ataupun overthinking? Oke, sebagai mahasiswa ya tentunya tuh banyak banget sesuatu yang bisa nge-distract kita gitu. Terutama kita tuh dalam kehidupan tuh tidak hanya soal perkuliahan, tugas ataupun yang lainnya, tapi juga tentang kehidupan yang lain dan juga aspek-aspek lainnya yang dapat mempengaruhi bagaimana fokus kita. Nah, kebetulan akhir-akhir ini baru kemarin aku merasakan bahwa ada satu hal yang salah dalam diri aku, maksudnya aku menyadari bahwa aku tuh kurang fokus dalam melaksanakan kegiatan yang sedang aku jalani. Nah, hal itu tuh terjadi ketika misalkan aku lagi berkegiatan untuk mengerjakan tugas mata kuliah apa A. Nah, ketika aku mengerjakan kegiatan tersebut, pikiran aku tuh kemana-mana. Nah, pikiran hal itu tuh menyebabkan aku menjadi nggak fokus gitu karena pikiran aku tuh terbagi. Nah, itu adalah permasalahan yang aku Bisa diceritain gak sih bagaimana atau penyebab dari susah fokus ini kayak overthinking atau burnout tersebut? Oke, nah dari permasalahan ini tentunya ketika itu aku nggak langsung sadar ya. Aku nggak langsung sadar, tapi ketika ada di titik bahwa ini tuh harus dibenahi gitu. Ini tuh masalah yang harus dibenahi karena aku merasa udah nggak maksimal gitu dalam mengerjakan suatu tugas. Nah itu kenapa aku bisa dari hal tersebut. Umumnya aku tuh sering journaling walaupun aku belum pasti, tapi ketika aku merasakan bahwa ada yang tidak tepat atau tidak baik dalam diri aku, maka aku akan menuangkan hal tersebut ke dalam journaling. Nah, di sana aku menyadari dan aku mengidentifikasi bahwa aku punya masalah gitu, dimana aku tuh kurang fokus. Nah, di sana penyebabnya karena overthinking tadi yang disebutkan oleh Rehan dan juga burnout tadi. Kenapa aku bisa menyadari gitu bahwa aku tuh overthinking dan juga burnout, karena tadi aku membagi banyaknya pikiran dalam satu waktu dan akhirnya adanya overthinking yang kayak aku memikirkan hal tersebut tuh tidak gitu. Dan juga akan menyebabkan pada burnout tadi, yaitu kelelahan emosi. Jadi bukan hanya badan aku yang capek, ternyata pikiran dan juga mental kita tuh akan kena gitu, akan terpengaruhi gitu oleh hal tersebut. Itu yang menyebabkan adanya kurang fokus dalam diri aku dan juga adanya overthinking. Nah, maka dari sana mungkin ada sesuatu yang aku pahami gitu bahwa harus adanya solusi. Nah, karena kurang fokus itu aku tidak maksimal di hari tersebut di saat itu. Nah, maka dari itu aku menyadari bahwa mindfulness itu bagus gitu untuk fokusnya diri aku. Jadi mindfulness ini bisa jadi solusi bagi kita ketika suatu saat kita tuh kurang fokus saat bertugas ataupun gitu ya. Ya, betul. Coba bisa ceritain gak sih atau ngejelasin cara implementasi dari mindfulness ini sebagai solusi dari kurang fokus ini? Oke, nah mindfulness itu sebenarnya udah umum kita lakukan, tapi kadang kita nggak sadar. Nah, tetapi para psikolog itu mengkaji lagi mengenai mindfulness. Nah, apa itu mindfulness? Jadi mindfulness itu
bagaimana kita mempunyai kesadaran penuh dan juga perhatian yang penuh terhadap apa yang terjadi pada saat itu. Nah, misalkan sekarang kita lagi ngobrol gitu, dan kita tuh menyadari bahwa di depan kita ada kamera, atau sekarang tuh kita menyadari bahwa kita sedang melakukan kegiatan ini dan be present gitu. Kita tuh sedang ada di sini dan kita harus mengerjakan, dan juga fokus kita tuh terpenuh ada di sini. Jadi hal tersebut itu menyadari bahwa kita tuh sadar penuh dan hadir utuh pada saat ini ketika kegiatan tersebut kita jalani. Nah, misalkan gagal fokus tadi gitu ya, yang perlu kita fokus itu misalkan kita lagi minum teh. Nah, harusnya itu kita sangat menikmati gitu minum teh tersebut. Tapi kadang-kadang kita tuh kayak ketika kita minum teh tersebut, pikiran kita kemana, ke tugas, ke permasalahan itu yang akhirnya pada saat kita minum tuh kita nggak menikmati teh yang hangat. Nah, itulah yang harus kita benahi gitu ketika kita melakukan hal sederhana pun di daily routine kita harus bisa fokus ke kanan. Seminimal teh aja kita ketika minumnya, kita harus menyadari bahwa ini rasa gitu, ini enggak ya, indera perasa bahwa ini tuh sangat wangi gitu, terus juga hangat. Dan ketika kita mulai minum teh tersebut, terasakan ada manis, ada pahitnya, dan itu tuh yang bikin kita menikmati bahwa kita hadir dan kita hidup pada saat itu. Itu be present. Jadi mindfulness ini cukup bermanfaat ya kalau kita saat kurang fokus ataupun memikirkan sesuatu. Bisa gak sih ceritain cara mengimplementasinya di kehidupan sehari-hari ketika kita suatu saat kurang fokus ataupun sedang tertekan gitu? Oke. Nah, dari mindfulness ini ada beberapa ya. Aku sempat cari gitu bagaimana teknik ini yang mungkin bisa membantu kita untuk kembali pada diri kita sendiri dan juga fokus terhadap apa yang kita sedang kerjakan. Nah, salah satu tekniknya itu ada teknik grounding. Nah, teknik grounding itu tadi seperti yang analogi yang tadi, bahwa kita tuh harus merasakan panca indera yang lima tadi. Enggaknya satu. Misalkan kita punya indera rasa. Nah, kita rasakan ada rasa hangat dan sebagainya gitu. Nah, terus juga ada indera pencium misalkan. Nah, itu kita rasakan gitu di sekitar kita tuh ada wangi apa, ada wangi parfum, wangi apa yang bikin kita rileks. Nah, itu adalah salah satunya. Terus ada juga journaling tadi. Nah, dengan journaling itu kita lebih mengenal diri bahwa apa yang sedang kita rasakan, masalahnya, dan lain sebagainya. Kita tuangkan kepada tulisan tersebut, dan akhirnya kita bisa menyadari gitu, dari apa yang sedang. Terus ada juga teknik pernapasan. Nah, teknik pernapasan ini 4, 7, 8. Nah, itu bisa kita Kalau teknik 4, 7, 8 ini bisa dipraktikkan nggak sih kalau di saat-saat yang genting gitu? Ya, tentunya bisa ya, apalagi kita sebagai mahasiswa tuh kadang-kadang tugasnya tuh benar-benar dalam satu hari gitu nilainya atau gitu tanggal gitu. Nah, di sana kan ada pikiran yang terbagi. Nah, di sana kita harus fokuskan dulu hari ini dan pada saat kita. Nah, ketika kita mengerjakan tentunya kita butuh rehat ya, butuh memfokuskan kembali. Nah, bagaimana dengan cara 4, 7, 8 ini, yaitu kita udah 1 jam mengerjakan tersebut. Nah, kita beri waktu pada diri kita sendiri untuk memfokuskan kita dengan cara nafas 4, 8 itu dengan 4 nafas, 7 untuk tahan nafas tersebut, dan 8 detik untuk menghentikan nafas tersebut. Nah, Rehan mau coba praktekin gitu ya, untuk teman-teman semua juga menyadari bahwa hal ini tuh sebenarnya sederhana tapi bermakna gitu untuk permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Oke, untuk 4 detik tarik nafas, kita 4 detik tarik nafas. Lalu tahan selama 7 detik dan juga hembuskan selama 8 detik. Dan lakukan selama 2 menit atau 3 menit
dan juga kita akan menemukan rileksnya badan kita, pikiran kita. Karena mindfulness itu adalah bagaimana kita menyatukan pikiran dan juga badan kita dalam satu. Maka kita akan menyadari bahwa kita hidup dengan seperti itu. Wah, mungkin obrolan kali ini sangat-sangat bermanfaat ya, mungkin untuk kita semua sebagai mahasiswa yang relate karena kesibukannya masing-masing. Mungkin dari Salma bisa memaparkan closing statement sebelum kita menutup acara podcast kali ini. Dari obrolan kita kali ini, kita banyak belajar dan juga insightful mengenai mindfulness ini, dan bagaimana kita menyadari bahwa apalagi kita sebagai mahasiswa yang sedang menjalankan fase perkuliahan ini menjadi suatu refleksi diri untuk bersyukur atas apa yang sedang kita kerjakan sekarang, dan juga dari perkuliahan ini kita bisa mengetahui bagaimana kita mengendalikan diri dalam tekanan, dalam permasalahan, dan juga dalam tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Nah, dari mindfulness ini kita bisa menyadari bahwa di era yang bikin kita capek dan juga serba cepat ini, kita harus punya waktu, take your time, yang bikin kamu overthinking dan juga burnout dapat kita atasi dengan mindfulness ini. Dan juga dari era yang cepat ini, kita harus menyadari bahwa kita harus punya waktu untuk menyadari kita berada di saat ini, hidup di sini, dan juga kesadaran penuh, dan juga harus punya pikiran yang penuh dalam waktu yang sedang kita lakukan pada saat ini. Baik, mungkin terima kasih banyak kepada Salma yang sudah hadir dan memaparkan pengalaman berharganya kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada semua penonton ataupun pendengar yang sudah mendengarkan sampai akhir. Baik, mungkin terima kasih kepada Salma yang sudah hadir dan memaparkan pengalamannya yang sangat berharga, dan juga terima kasih kepada semua penonton ataupun pendengar podcast kali ini yang sudah mendengarkan sampai akhir. Mungkin sekian dari kami, saya tutupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.